dan ku milikmu. Kerinduanku tinggi karena namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu.
dimanapun saat ini sedang berada. Saya percaya hari ini kita dalam keadaan luar biasa diberkati Tuhan tentunya, amin. Bapak Ibu sudah kekasih dalam nama Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa, menaikkan pokok-pokok doa kita ke hadapan Tuhan, ke hadirat Tuhan. Tapi sebelum itu Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk membacakan sebuah kebenaran firman Tuhan malam hari ini dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang bagi seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, seperti firman Mazmur Daud mengatakan bahwa kemana kita dapat pergi menjauhi roh Tuhan? Tidak ada tempat buat kita untuk bersembunyi, karena malam hari ini kita bersama-sama menghampiri tahta Tuhan. Kita mau mendekat lebih lagi dalam hadirat-Nya. Kita percaya ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di sana ada kelepasan, ada kebebasan, ada pemulihan, ada kesembuhan, bahkan kita mendapatkan jawaban doa. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua persiapkan hati kita, pikiran kita untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan malam hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Kami menyadari Tuhan, hidup tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan, kami mau menghampiri tahta suci-Mu Tuhan, untuk bersekutu mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Kemanapun kami pergi Engkau ada, di situ ada Engkau ada Tuhan. Bahkan dalam masalah terpuruk sekalipun Tuhan, Engkau ada. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, Engkau ada Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan kami boleh mengalami Engkau secara pribadi. Biar Roh Kudus-Mu menjamah setiap umat-Mu dimanapun kami saat ini berada Tuhan. Hadilah dengan kuasa-Mu Tuhan, penuhi kami dengan kuasa hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat
dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Hanya dalam hadirat-Mu sungguh indah. Engkau Allah yang setia. Haleluya, Kau luar biasa. Yesus, dengan apa ku balas kebaikan-Mu? Haleluya, Kau sungguh baik, teramat baik. Oh, kami sembah, kami muliakan Engkau, kami meninggikan-Mu. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Ya haleluya, Yesus Kau baik, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, kami bawa hati kami bawa penyembahan kami hampiri tahta suci-Mu. Haleluya.
Kira la ba la 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 ba la la ba la 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 ba la 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 ba la 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 ba da si kere la 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 la. Oh Tuhan, haleluya. Biar kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Biar apa yang menjadi mau-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, ketika kami mengandalkan manusia, ketika kami menyandarkan kekuatan kami secara pribadi Tuhan, kami tidak akan bisa mendapatkan apa-apa Tuhan, selain kekecewaan Tuhan. Tapi ke malam hari ini Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sumber kemenangan kami Allah berasal daripada Engkau sendiri Tuhan. Sumber kemenangan kami ketika kami berada dekat Engkau Tuhan, dekat dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa hadirat-Mu memampukan kami Tuhan. Kuasa hadirat-Mu memulihkan kami Tuhan. Tapi lebih dari semuanya itu Tuhan, kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Karena ketika kami mengalami berjumpa dengan Engkau Tuhan, semua bebas, semua terlepas Tuhan. Kiramana syikaralama. Haleluya. Yes Tuhan. Mari sama-sama kita hampiri hadirat Tuhan lebih lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-30. Tapi sebelum itu, marilah saudara-saudara kita tundukkan kepala kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Bahkan kami boleh melihat kuasa-Mu bekerja sepanjang hari ini Tuhan. Bahkan di malam ini Tuhan, kami membawa setiap pergumulan kami, membawa setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami membawa setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu.
Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang luar biasa bagi hidup kami, Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau seperti seorang murid yang setia duduk di bawah kaki gurunya untuk mendengarkan pengajaran gurunya, yaitu Yesus Kristus, melalui firman-Mu yang akan kami dengar malam hari ini, Tuhan. Engkau berfirman dengan bebas bagi hidup kami, sehingga apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini, Tuhan, dapat kami pahami tentang maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Engkau berfirman di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini yaitu bertahan dalam tekanan. Bertahan dalam tekanan. Kalau saya mencoba untuk menafsirkan kata tekanan adalah sesuatu yang terasa menindih. Terasa menindih kehidupan kita, menghimpit kehidupan kita. Sehingga kita sulit untuk bergerak. Sulit untuk melakukan apa-apa dalam kehidupan kita. Kita merasa ditekan, kita merasa diperlakukan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada banyak orang-orang yang mengalami tekanan hari-hari ini. Tekanan bisa saja berasal dari keluarga kita sendiri. Tekanan bisa berasal dari diri kita sendiri. Tekanan bisa berasal dari komunitas di mana kita berada saat ini. Bahkan tekanan juga bisa berasal dari musuh-musuh kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari keluarga kita mungkin berpikir, apa yang akan saya lakukan untuk keluargaku? Saya sudah melakukan sebatas kemampuanku, tapi aku belum bisa mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Ini merupakan satu tekanan dalam kehidupan kita. Sementara anak-anak kita mau melanjutkan sekolah, bagaimana saya bisa memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka? Sementara pekerjaanku hari-hari ini belum mampu untuk mengadakannya. Mungkin dari dalam diri kita sendiri, saudara, kita beranggapan bahwa saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah melakukan yang luar biasa dalam hidupku, dengan sebatas kemampuanku, tapi kenapa sampai hari ini aku begini-begini saja? Kita juga mungkin di dalam lingkungan kita, dalam komunitas kita, dalam perkumpulan pertemanan kita mungkin tidak bisa, kita berkata mungkin saya tidak bisa jadi teman yang baik buat dia. Saya tidak bisa melakukan yang terbaik buat teman-teman saya. Atau anak-anak muda, saudara, mungkin dia berkata, saya sudah menyelesaikan studi saya sudah melakukan apa tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh studi saya di sekolah. Bahkan hari ini saya sudah sebagai seorang sarjana, tetapi saya belum bekerja sampai hari ini. Ini merupakan sebuah tekanan dalam kehidupan ini, saudara. Bahkan tekanan juga bisa berasal dari orang yang tidak menginginkan kita menjadi orang yang berhasil, yaitu musuh-musuh kita. Orang yang memusuhi hidup kita, yang tidak senang kalau hidup kita merasa bahagia, merasa sukses. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tekanan adalah sesuatu persoalan, masalah dalam kehidupan ini yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini, saudara. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau,
Siap atau tidak siap. Tekanan itu bisa saja terjadi, bisa saja datang dalam kehidupan kita tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tekanan bisa berakibat ada dua hal. Yang pertama, bisa menjadikan kita lebih baik dalam hidup kita. Yang kedua, bisa saja tekanan itu malah akan membuat kita lebih buruk. Tentu kalau kita akan memilih dalam kehidupan ini, tekanan itu harus membuat saya untuk lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Nah, itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Melalui persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, marilah kita jadikan itu sebagai batu loncatan untuk membuat kita lebih baik, lebih luar biasa dalam Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku yang letih lesuh dan yang beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya di sini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus peduli bagi setiap orang-orang yang merasa dirinya hari-hari ini merasa tertekan. Sehingga Tuhan mau supaya setiap orang-orang dari kita yang merasa diri hari-hari ini merasa ditekan oleh segala sesuatu dalam kehidupan ini, dalam persoalan-persoalan kita hadapi hari-hari ini, untuk kita tetap datang kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, yang dapat menolong kita, yang dapat membantu kita untuk tetap bertahan, untuk bisa bertahan menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini, saudara. Sehingga dia berkata, marilah semua yang letih lesu, yang sudah lelah dalam kehidupan ini, yang sudah tidak tahu apa yang dia harus lakukan dalam kehidupan ini, yang dia sudah tidak tahu apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia pikirkan untuk masa depannya. Tuhan memanggil semua yang letih lesu, yang berbeban berat, yang merasa hidupnya ditekan oleh keadaan-keadaan hari-hari ini. Sebab dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bertahan dalam tekanan, itu yang Tuhan mau ajarkan bagi hidup kita. Tekanan boleh saja terjadi bagi hidup kita. Tekanan boleh datang dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa bertahan dalam tekanan itu ataukah tidak? Sebagai orang percaya, firman Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa bertahan dalam tekanan ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Kejadian pasal yang ke-29, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-30. Di sana ada seorang perempuan, ada seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Dia pun mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupannya. Dari kecil sampai dia dewasa, dia hidup dengan tekanan-tekanan. Tetapi yang menjadi menarik di sini adalah ketika dia bisa bertahan, ketika dia bisa menjalani setiap tantangan-tantangan kehidupan itu yang menekan hidupnya, sehingga dia menjadi pribadi yang berhasil, sehingga dia menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari sama-sama kita membuka Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-30. Di sana dikatakan bahwa firman Tuhan berkata, ayat yang ke-16 mulai, Laban mempunyai 2 orang anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, lebih baik ia
kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi 7 tahun itu dianggapnya sebagai beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain akan kuberikan kepadamu sampai upah, sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi 7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepada Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita tadi, saudara, bagaimana kita melihat perasaan yang dialami oleh Lea. Dia begitu tertekan, saudara. Mungkin saudara, Lea tidak secantik adiknya Rahel. Lea tidak seelok adiknya Rahel. Rahel lebih cantik. Rahel lebih mempesona. Rahel lebih membuat hati Yakub tertarik. Bahkan dia bisa mengorbankan 7 tahun untuk bekerja kepada Laban mertuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa tertekannya seorang Lea ketika itu, saudara. Ia harus menghadapi fakta-fakta dalam kehidupannya yang baginya selalu kurang, selalu dianggap kurang dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Selalu dibandingkan dengan sesuatu yang lain, dan mereka melihat kekurangan-kekurangan kita. Dan hanya melihat kelebihan-kelebihan orang lain dibanding dengan kita. Dan selalu melakukan yang tidak adil bagi hidup kita. Tapi kita lihat di sini Lea, meskipun dia diperlakukan hal yang seperti itu, saudara, dia merasa dibully, dia merasa dikucilkan, dia merasa tidak dianggap dalam kehidupannya. Karena mungkin dia memiliki kekurangan dibanding adiknya yang memiliki kecantikan yang luar biasa, sehingga setiap laki-laki pasti selalu akan memuji adiknya Rahel karena kecantikan Rahel. Tidak sama dengan Lea. Mungkin Lea dianggap biasa. Orang tidak banyak memandang di Lea, orang tidak banyak mengagumi Lea, bahkan melupakan Lea dalam kehidupannya. Tapi kita lihat di sini,
sesuatu yang luar biasa seorang Lea. Dia dapat bertahan dalam keadaan seperti itu. Meskipun keadaannya begitu tertekan, hidupnya begitu tertekan, tetapi bisa dia bertahan dalam kehidupannya. Sehingga hasilnya saudara, dia boleh jadi berkat bagi banyak orang. Dalam Kejadian 29, ayat yang ke-32 berkata saudara, Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai suamiku. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang menarik bagi kehidupan Lea sehingga dia bisa bertahan dalam kehidupannya? Nah ini hanya akan jadi pelajaran bagi kehidupan kita malam hari ini saudara. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah tekanan yang ada dalam kehidupan kita. Tekanan ekonomi. Tekanan-tekanan yang diberikan oleh keluarga. Tekanan-tekanan yang diberikan oleh diri kita sendiri. Tekanan yang diberikan oleh teman-teman kita sendiri. Tekanan yang diberikan oleh musuh-musuh kita. Tekanan yang diberikan oleh persoalan yang menghimpit hidup kita hari-hari ini saudara. Bagaimana kita bisa bertahan itu? Kita belajar dari pribadi Lea yang sungguh luar biasa bisa bertahan dalam keadaan dia mengalami tekanan sepanjang hidupnya. Yang pertama, saudara, yang menarik di sini saya lihat saudara, yaitu pada ayat yang ke-32 tadi saudara. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Apa yang menarik di sini saudara? Lea yang pertama dia memiliki pengharapan yang tepat. Dia memiliki pengharapan yang tepat dikala orang-orang ketika menghadapi persoalan, ketika dia menghadapi masalah, mereka berharap kepada orang lain, mereka berharap kepada manusia. Sehingga akhirnya manusia mengecewakan mereka. Tetapi di sini saudara, Lea tidak seperti itu. Lea tahu hidupnya penuh dengan kekurangan. Lea tahu hidupnya tertekan. Lea tahu hidupnya dibully. Lea tahu hidupnya tidak diperdulikan oleh orang lain. Tidak dianggap oleh orang lain. Tetapi yang menarik di sini, Lea memiliki pengharapan yang tepat kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Wah, luar biasa saudara. Lea selalu berdoa dan selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita saudara? Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, apakah kita berharap kepada pemimpin kita? Apakah kita berharap kepada anak-anak kita? Apakah kita berharap kepada keluarga kita? Apakah kita berharap bahwa kita punya koneksi-koneksi yang akan membantu hidup kita ketika suatu saat, ketika suatu hari kita mengalami masa-masa yang sulit bagi hidup kita? Ketika kita mengalami tekanan, ada orang-orang yang akan membantu kita. Apakah kita berharap kepada manusia? Bagaimana kalau manusia itu mengecewakan kita? Melalui firman ini, kita diajar bagaimana kita harus berharap seperti Lea. Dia berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada pribadinya, bukan kepada kehidupannya, bukan kepada orang-orang di sekitarnya, bukan kepada orang tuanya. Tetapi dia berharap kepada Tuhan. Seringkali kita berharap kepada orang lain, saudara. Bukan berharap kepada Tuhan. Kita taruh sasaran kita di sesuatu yang suatu tempat yang salah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam Roma pasal yang kelima, Roma pasal yang kelima ayat yang kelima berkata bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pengharapan kita tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Artinya ketika kita punya pengharapan kepada Tuhan, maka itu tidak akan mengecewakan kehidupan kita.
Karena hanya di dalam Tuhan, ketika kita taruh semua pengharapan kita, maka kita tidak akan pernah merasa kecewa. Karena kita berharap kepada sesuatu yang tepat, kepada oknum yang tepat, kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus yang mengasihi hidup kita. Taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan. Kejadian 29 ayat yang ke-35, saudara. Di sana berkata bahwa sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan, pengharapanku satu-satunya. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua saudara. Kenapa Lea bisa bertahan dalam kehidupannya? Lea bisa bertahan dalam situasi yang tertekan. Yang pertama tadi, Lea memiliki pengharapan yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Yang kedua di sini saudara, Lea memilih sebuah pilihan yang tepat atau perjuangan yang tepat. Lea memiliki sebuah perjuangan yang tepat, perlawanan yang tepat terhadap masalah-masalah yang menghantam hidupnya, yang menyerang kehidupannya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-35 berkata, sekali ini aku akan memuji Tuhan. Sekali ini aku akan memuji Tuhan. Dalam ayat yang ke-35 berkata, mengandung pula lah ia melahirkan seorang anak laki-laki dan berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Artinya di sini kata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dalam teks aslinya adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Memuji Tuhan. Kata itu memakai kata yada. Memuji Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika dia mengalami tekanan saudara, dia bukan malah bersungut-sungut, bukan malah berputus asa dalam kehidupannya, tetapi dia mengambil keputusan untuk memuji Tuhan ketika dia merasakan hidupnya tertekan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, dia berkata, aku tidak akan lagi berperang dengan kecantikanku. Aku tidak lagi akan bersaing dengan adikku yang cantik itu. Aku tidak akan lagi mengandalkan kekuatanku. Aku tidak lagi akan mengandalkan segala kelebihanku untuk bisa bersaing dengan adikku, bersaing dengan orang lain. Tetapi hidupku akan memuliakan Tuhan, akan memuji-muji Tuhan dalam hidupku. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang membuat dia bisa bertahan dalam kehidupannya. Lea memiliki pengharapan yang tepat karena dia berharap kepada Tuhan. Lea memiliki cara bertarung yang tepat untuk melawan setiap persoalan-persoalan dalam kehidupannya yang membuat dia mengalami tekanan dalam hidupnya. Sehingga pada akhirnya dia menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Bahkan orang yang dikenal dalam sejarah kekristenan ini saudara. Kalau kita lihat saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam Matius pasal yang pertama ayat yang kedua. Matius pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Di sana dikatakan bahwa silsilah Yesus, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudaranya. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yehuda itu adalah anak daripada Yakub dan Lea. Yehuda itu adalah anak Lea, saudara. Dan kelak pada ayat Matius 1 ayat 16 dikatakan bahwa Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
kita lihat seorang yang tidak dianggap, seorang yang dikucilkan, seorang yang tidak dipandang oleh orang lain, seorang yang diremehkan, yang tidak dianggap, sehingga dia merasakan tekanan dalam kehidupannya. Tapi karena dia bertahan dalam kehidupannya, dalam sebuah pengharapan kepada Tuhan, dan dia memiliki cara berperang yang baik menghadapi persoalannya, sehingga apa saudara yang dikasih Tuhan? Dia menjadi seorang pribadi yang luar biasa, yang menjadi leluhur Yesus. Dia menjadi seorang yang luar biasa yang akan menurunkan keturunan-keturunan Juru Selamat Yesus Kristus. Dia berperan bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kemampuan yang dia miliki, tetapi dengan mengangkat kedua tangannya di hadapan Tuhan, memuji Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa persoalanmu hari-hari ini saudara? Mungkin engkau sebagai seorang bapak atau seorang ibu, seorang tua, memiliki keluarga, engkau tertekan untuk melihat bagaimana engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup keluargamu. Engkau berpikir, dari mana aku harus mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluargaku. Bahkan di masa-masa pandemi ini sangat sulit untuk mendapatkannya. Mungkin engkau sebagai seorang teman, engkau berpikir bahwa bagaimana aku bisa membahagiakan orang lain dengan kemampuanku yang terbatas. Engkau mungkin berpikir bahwa saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Saya sudah berusaha dengan kehidupan saya, tapi hari-hari ini saudara, sampai hari ini saya tidak bisa seperti orang lain yang hebat. Saya masih begini-begini saja. Ini menjadi tekanan bagi hidup kita. Mari kita belajar saudara. Kita berpengharapan kepada Tuhan. Kita menaruh hidup kita kepada Tuhan. Pengharapan kita kepada Tuhan. Bahkan kita mulai memikirkan bagaimana melalui tekanan-tekanan yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita jangan mengeluh dengan keadaan. Kita jangan bersungut-sungut dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Keadaan yang tidak baik, yang mengecewakan mungkin. Tetapi mari sebaliknya kita angkat tangan kita malah bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Jangan saja hanya ketika kita berhasil saja kita bersyukur, tetapi ketika kita mengalami masalah juga. Alkitab mengajarkan supaya kita tetap bersyukur sama seperti Ayub. Bukan saja ketika dia berhasil menjadi orang yang luar biasa, dia memuji Tuhan, tetapi di saat-saat dia mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, Ayub masih bisa mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Tuhan berkata, hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, datanglah kepadaku, pikullah yang kupasang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa persoalanmu hari-hari ini yang membuat engkau tertekan? Mari datang kepada Tuhan, beri pengharapan kepada Tuhan. Dan mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu memuji-muji Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang akan menguatkan kami Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan buat setiap pribadi-pribadi di depan layar kaca ini Tuhan Yesus, yang hari-hari ini mengalami tekanan dalam kehidupan mereka oleh persoalan-persoalan yang menghimpit hidup mereka. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, berkati mereka Tuhan Yesus. Engkau hadir sebagai penolong, penghibur. Engkau berkati kehidupan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan bagi hidup mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Kami akan lakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami akan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami akan tetap terfokus kepada Tuhan, bukan pada masalah kami. Kami akan terfokus kepada Tuhan, bukan pada diri kami, bukan pada persoalan yang kami hadapi. Bahkan dalam saat ini Tuhan, kami akan tetap memuji Tuhan dalam keadaan apapun yang terjadi bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pakai hidup kami. Bahkan malam hari ini Tuhan, kami tetap berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, yang hari-hari ini mengalami masa-masa sulit dalam hidup mereka. Mari Allah yang penuh kuasa itu Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, studi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati. Engkau menyatakan kuasa-Mu. Engkau berjalan bersama-sama dengan mereka dalam hidup mereka. Bagaikan tiang api dan tiang awan berjalan bersama mereka di depan mereka. Melindungi, memproteksi hidup mereka. Melindungi, menyatakan kuasa perlindungan bagi hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah doa malam kami, malam hari ini Tuhan. Sambil kami mengangkat tangan kami, tanda kami memuji, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan kami terima berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus menyertai kami. Mulai dari malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali jemput kami sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya.
sesuatu terjadi. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi saat datang